esok akan mengamalkan satu sunnah Rasul, yaitu dikhitan. Maka orang dulu sebut dikhitan itu disunat. Disunat itu maksudnya disunnahkan amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di situ bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalin nggak apa-apa, bukan. Sunnah itu bahasa Arab artinya sirah wa tariqah, perjalanan hidup. Bahkan boleh diartikan ta'alimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunat berarti tidak hanya kepala, badan, pikiran, mohon maaf, sampai alat vital pun harus ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu detailnya agama ini, ya. Dan yang pertama kali mengamalkan khitan itu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah. Nah, maka di Quran itu ada kalimat wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surat Maryam ayat 41. Nanti silakan dicek di rumah ya. Wazkur fil kitab, sebutlah, ingatlah, kisahkanlah mengenai siapa di dalam kitab tentang Sayyidina Ibrahim. Innahu kana, sesungguhnya Ibrahim itu kana, adalah dia mempunyai sifat siddiq. Apa arti siddiq? Saddaqa yusaddiqu, ya. Shadiq, siddiq. Apa arti siddiq? Orang yang berkesesuaian zahir dan batinnya. Apa yang dikatakan di batinnya, zahirnya ngikut. Jangan dibalik. Jangan lisan diikuti oleh yang di dalam. Jangan yang di dalam diikuti oleh yang di luar. Itu siddiq. Siddiqan nabiyya, ya. Lalu dikisahkanlah di situ tentang Sayyidina Ibrahim, macam-macam. Di Quran banyak sekali kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu kalau cek di Quran, minimal seingat saya ada 60 lebih. Bahkan seumur dengan umur baginda Nabi Muhammad SAW, 63 kali nama Nabi Ibrahim muncul di Quran. Nanti kalau salah mohon dicek, ya. Mohon dibenerin. Tapi saya ingat saya 63 itu umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kita memasukkan orang ke dalam kubur atau nutup mata orang yang belala, orang kalau mati matanya belala nggak? Matanya nggak ngikutin ruhnya, kecuali dia ahli zikir khafi, ahli zikir kolbu, maka matanya nutup waktu dia meninggal sendiri, nggak ditutup siapa-siapa, Allah yang nutup sendiri. Itu terjadi pada ayah saya. Jadi saya nggak nutupin mata ayah saya, dia matanya nutup sendiri. Sebelum dia melepaskan, ya, berpisah ruh dengan badan, matanya nutup, lalu zikir, dalam zikirnya dia pergi. Ya. Nah, dianjurkan baca apa? Bismillahi ala millati Sayyidina Ibrahim, atau Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, dengan nama Allah, ya, dengan milah Rasulullah atau milah Sayyidina Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu disebut Hanifah. Apa arti Hanif? Ada yang nama Hanif nggak? Ada yang namanya Hanif? Nggak ada ya? Bagus tuh dikasih nama anak Hanif. Ya. Kalau perempuan Hanifiyah. Hanifiyah itu istri Sayyidina Ali setelah Fatimah meninggal. Anaknya namanya Muhammad Al-Hanifiyah. Ya. Al-Hanifiyah, Hanifiyah itu artinya hati yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada hadrahnya Jisam. Udah main dari tadi? Udah ya?
Udah capek belum? Udah sunat belum? Siapa yang belum disunat tuh? Lah ente sholawatan di rumah orang yang disunat, belum disunat gimana? Tapi nggak apa-apa, Nabi Ibrahim disunat umur 80. Umurnya berapa Pak? 64, udah disunat Pak ya? Belum 2 kali. Kok di zaman Nabi Ibrahim ini pertanyaan banyak. Nabi Muhammad SAW lahir itu nggak disunat. Berarti ada orang yang lahir, mohon maaf, alat vitalnya nggak ketutup, nggak ada tuh yang nutupin. Kebayangan yang nutupin itu ada ghilafnya itu. Berarti sebelum Nabi Ibrahim, nabi-nabi dan sampai Nabi Nuh, Nabi Adam itu enggak. Jadi alat vitalnya itu memang enggak ketutup. Dan itu kembali lagi kesempurnaan itu pada tubuh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam itu tercipta ideal, enggak ketutup. Maka enggak ada disunat kan Nabi Adam? Ada enggak riwayatnya Nabi Adam disunat? Enggak ada Pak. Ya. Gak ada Nabi Adam disunat. Nabi Adam itu sudah hidup di surga sehari per 2 hari, tapi harinya surga. Sehari surga berapa tahun di sini? Sehari di surga berapa tahun di sini? 1000. Dan satu-satunya makhluk yang diizinkan tidur di surga cuma Nabi Adam. Di saat tertidur, Allah ambil salah satu dari organ tubuhnya untuk bahan menciptakan pasangannya. Walaupun ini diperdebatkan dari tafsir, tapi saya percaya itu. Saya percaya itu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak dari tulang rusuk, nggak. Yang dari tulang rusuk Sayyidatuna Hawa. Kalau ibu-ibu ini nggak. Ibu-ibu ini ya dari ibunya. Yang diciptakan dari tulang rusuk siapa? Hanya Sayyidatuna Hawa. Kalau kita ini udah enggak. Ya. Diwazkur fil kitab Ibrahim. Maka perintah ini menunjukkan wajib menceritakan Sayyidina Ibrahim. Maka Bapak Ibu, saya kalau khutbah nggak pernah kehabisan bahas ceramah. Kenapa? Karena kisah tentang para nabi itu banyak. Dan saya membaca satu kitab itu, ada satu kitab sejarah dari awal sampai akhir penulis. Dia nulis dari awal penciptaan alam sampai zaman dia. Tahu nggak Bapak Ibu berapa jilid itu buku? Bukunya 14 jilid. 14 jilid. Dan alhamdulillah Allah izinkan kami untuk membaca semua. Alhamdulillah. Ya, 14 jilid. Jadi kalau nyampe di ayat mana, langsung koneksi ke halaman mana gitu, bagian mana, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah SWT. Ya. Sayyidina Ibrahim diperintah untuk sunat khitan. Khitan itu bahasa Arab qat'u, ya. Mazada atau masatara ala az-zakar, memotong sesuatu yang nutupi zakar. Zakar itu bahasa Arab Pak ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa kedokterannya penis atau alat vital. Pada punya nggak sih? Ente punya nggak? Bener. Ya kalau di fikih ngomong begitu biasa. Orang ahli fikih ngomong, mohon maaf, alat kelamin itu standar Pak, itu biasa. Apalagi fikih perempuan, aduh, Masya Allah detailnya dan rumitnya. Sampai ada satu buku khusus cuma ngurusin darah perempuan. Ya, kalau laki-laki kan nggak ada kan? Itu sebabnya laki-laki kalau dia bayi buang air, belum makan apa-apa nih, masih disusuin, susu murni. Belum minum susu sapi, itu kalau kena kain cukup dipercik langsung suci. Kalau perempuan enggak,
Kalau perempuan walaupun masih susu murni, air susu ibu, kata orang Malaysia susu badan, itu dipercik tetap dia najis, dia mesti dibersihkan seperti perempuan dewasa. Nah, apa yang terjadi? Karena memang struktur alatnya beda. Makanya kita menganjurkan kalau di mana-mana tempat orang berkumpul, toilet laki perempuan dibedakan, karena emang organ vitalnya beda dan hukum fikihnya beda. Terus ada orang mau persamaan laki perempuan, nggak mungkin. Yang ada itu kesetaraan hak. Kesetaraan hak itu untuk perempuan apa, laki-laki apa gitu. Setara tidak mesti sama. Ya. Laki-laki dapat hak menikah 4, perempuan dapat hak gak punya suami 4? Kan enggak. Berani Haji Syam? Kan gak berani. Minal khaifin. Nanti Bu Haji yang marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kok kemana ya? Bahasannya kok ke situ ya? Sayyidina Ibrahim, Bapak Ibu, anaknya berapa? Ini bukan ngetes nih, cuma konfirmasi. Anaknya berapa Nabi Ibrahim? Siapa aja tuh? Anak bukan bini, bukan. Ini pikirannya ke bini mulu nih Haji. Haji Iman nih, karena kayaknya mau nambah iman ini. Anak Nabi Ibrahim ada berapa? 3. 2 yang disebutkan di Quran. Yang disebutkan Quran hanya 2. Yang disebutkan di riwayat hadis itu lebih dari 3. Ya. Ada yang saya ingat ya, pasti ingat yang pertama, Sayyidatuna Sarah, Siti. Kalau sudah biasa bahasa Arab ganti dari Siti ke Sayyidah. Ya, Siti itu Siti Tur kata orang nanti. Ya, ganti Sayyidatuna atau Sayyidah dari Asia Tenggara, namanya Sayyidah Qanturah. Semua itu tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Imam Tobari dan lainnya. Nah, dari Qanturah ini muncul anak. Ada riwayat 4, ada riwayat 6. Nah, jadilah muka-mukanya kayak kita-kita ini. Ya, muka-mukanya kayak gini nih, ya. Bedakan sama orang Arab. Jadi kalau pas lagi umroh kita mikir-mikir nih Arab Mesir, rambutnya beda. Kita dengerin dulu dia ngomong. Dia ngomong baru tahu ini Mesir gitu. Orang Yaman sama Saudi ngomong dulu, beda nggak qafnya, beda nggak dialeknya, baru saya bisa bilang, oh ini dia orang Yaman, nih orang Saudi. Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu ngomong. Ya, di tanah haram itu udah kelihatan orang Indonesia itu khas, ya, sangat-sangat khas. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini di atas ente apa nih? Apa itu? Wah, itu tanda udah sunat ya. Sayyidina Ibrahim dapat anak setelah umurnya 80-an dari Sayyidatuna Sarah dan Hajar dulu. Ya. Dan itu setelah dikhitan. Saya nggak tahu nih zaman Bapak dulu khitannya pakai apa Pak? Pakai bambu apa pakai pisau? Disuruh mandi dulu 2 jam gitu nggak? Pakai apa lu? Yang sebelum tahun-tahun 60 lah ya. Itu masih pakai apa tuh ya? Bambu. Ngilu. Mikirinnya ngilu kita, ya. Sayyidina Ibrahim, nah untuk apa beliau diperintahkan untuk bersunat, berkhitan? Bapak Ibu ini mohon maaf, secara fikih nih mohon maaf. Kalau kita buang air kecil, ini laki-laki ini khusus nih, ibu-ibu nonton aja dulu ya. Buang air kecil, itu sisa nggak di ujung? Kalau itu nggak dibersihkan, sholat kita nggak ada yang diterima. Sholat kita nggak ada yang ini secara fikih ibadah. Karena syarat sholat itu
suci. Kalau ada yang sisa di situ, maka dia dihitung. Nah, maka anak-anak kita ini dulu, kalau canda-candaan bapak-bapak saya dulu, ya orang-orang tua kita dulu, kalau anak kecil belum disunat jangan ditaruh di saf orang gede gitu. Itu sebenarnya nggak wajib, itu cuma kekhawatiran mereka karena anak kecil nih alat vital dia belum disunat. Dia kalau buang air kecil pasti netes di situ dan tersisa. Secara kesehatan itu air seni itu kotoran atau air bersih? Kotoran. Kalau nyisa dan berdiam di kulit, dia jadi penyakit atau bisa membuat orang sehat? Sakit. Itu sebabnya Bapak Ibu, mohon maaf, kenapa penyakit kelamin muncul banyak pada orang yang tidak disunat. Sedangkan orang yang disunat jarang sekali kena, kecuali dia suka free sex, ya, suka ganti-ganti tapi nggak mandi wajib, nggak dibersihin. Kalau dalam Islam, mohon maaf, yang kecil-kecil ini belum paham nih. Kalau habis hubungan mandi toh, coba lihat orang-orang Barat begitu nggak? Emang tahu pernah ngintip? Belum. Tapi mereka emang nggak diajarin sama sekali. Selesai langsung jalan, nggak dibersihin, nggak diapain. Kalau dalam ajaran Islam mesti dibersihin, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku, jadi khitan itu bukan menyakitkan di awal, tapi dia menyehatkan sampai mati. Dulu Haji Isam berapa hari nggak ini awal disunat nggak bisa jalan? Sebulan. Itu pakai dukun kali ya. Malah teman saya ada yang lepas Pak, 2 kali dia disunat. Lepas jahitannya deh. Kalau orang dulu kan enggak, ya, langsung dipotong habis. Jadi bagus. Ya, yang generasi saya itu jelek-jelek tuh hasilnya. Kena dijahit. Ini jelek nih hasilnya nih. Sayyidina Nabi SAW, beliau mengatakan apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wulidtu makhtuna." Aku terlahir sudah di khitan. Maksudnya, nah ini enggak ada riwayat yang menyebutkan beliau dikhitan oleh Jibril, itu hadisnya tidak sahih. Maksudnya, secara biologis ada orang lahir itu kuncupnya nggak ada Pak. Tahu kuncupnya? Itu nggak ada, barangnya nggak ada. Jadi betul-betul sempurna, dan itulah yang sempurna. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu dilahirkan sesempurna tubuh Sayyidina Adam. Loh kok bisa? Kenapa bisa? Karena nur yang ada pada Sayyidina Adam itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngaji nur ini ilmunya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini muridnya Imam Salafi Wahabi, Pak. Dia nggak nolak Nur Muhammad. Sekarang jangankan Wahabi, ngaku Ahlussunnah aja nolak kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu kalau dizahirkan jadi syariat, kalau dibatinkan jadi hakikat. Dizahirkan jadi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau nur itu ada di rumah kita, ya banyak-banyak sholawat di rumah. Ya, konflik-konflik dikit itu biasa, ya diberesin pakai sholawat. Diberesin pakai apa? Maka ada adik kita yang ahli sholawat ini, selama masih ada mereka Pak, kiamat diundur. Ente jangan GR ya. Kalau masih ada orang sholawatan, kiamat diundur. Percaya nggak? Orang sholawat kalimatnya gimana? Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, nah, selama masih disebut nama Allah, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi. Makanya setan nggak suka sama orang sholawatan, nggak suka sama orang yasinan, nggak suka sama orang rotiban, rawian. Kenapa? Di dalam
rawian, sholawatan, yasinan, nyebut nama Allah. Maka setan gak suka. Setan pernah gak suka. Masalahnya setan ini dua. Ada syayatinul jinni wal insi. Ada setan jin, ada setan manusia. Itu masalahnya. Biasanya ngelarang maulid setan jin atau setan manusia? Kalau ada orang gak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, dia mungkin tidak setan, tapi lidah dia dipinjam sama setan. Ntar jangan nanti bilang tetangga kita yang gak senang maulid dibilang setan lagi ya. Ntar panjang ceritanya kita, ntar bisa ada laporan nanti ya.